Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran sistem pengendalian manajemen. Ada 5 submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian dan definisi anggaran, yang kedua karakteristik anggaran, yang ketiga fungsi anggaran, yang keempat jenis-jenis anggaran, dan yang kelima sistem penyusunan anggaran. Sebelum kami memasuki pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Illa Febrila sebagai moderator, yang kedua Reska Mutiara sebagai pemateri, dan yang ketiga Muhammad Rifki Riyandi sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama itu pengertian dan definisi anggaran. Suatu rencana yang disusun secara sistematis kegiatan perusahaan yang berlaku dalam waktu yang akan datang diperlukan sebagai pedoman kerja. Menurut Catur Sasongko dan Safrida Komandang, pengertian anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengertian dalam suatu perusahaan harus disusun secara sistematis. Pengertian tersebut juga menggambarkan bahwa setiap manajemen diharapkan pada suatu bertanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan sehingga anggaran perusahaan merupakan suatu asumsi tertentu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi yang ketiga, yakni materi fungsi anggaran. Ada beberapa fungsi pokok anggaran. Yang pertama ada planning. Di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang digunakan. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang, termasuk di dalamnya menetapkan produk yang dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, dan yang terakhir bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. Yang berikutnya adalah actuating atau menggerakkan. Setelah sumber daya yang dibutuhkan telah diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya alam yang telah dimiliki perusahaan itu agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan satu dengan yang lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang terakhir, controlling atau pengendalian. Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Baik, untuk materi yang berikutnya adalah jenis anggaran. Jenis anggaran terbagi menjadi dua, yakni anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri lagi dari anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Sedangkan dalam anggaran keuangan terdiri dari anggaran investasi, anggaran kas, dan anggaran proyeksi neraca. Dalam anggaran pendapatan, di anggaran operasional, anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok. Biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada di luar kendali manajemen penjualan. Yang berikutnya, anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Yang terakhir, anggaran laba.
adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berikutnya, di dalam anggaran keuangan terdapat anggaran investasi, yakni rencana perusahaan untuk membeli barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka waktu yang panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Berikutnya, anggaran kas, yaitu rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Yang berikutnya adalah proyeksi neraca, yaitu kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti, dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta yang dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun anggaran. Dalam menyusun anggaran, perlu dibuat suatu persiapan yang tepat agar tidak terjadi kegagalan dalam penyusunannya. Persiapan ini disebut langkah-langkah utama penyusunan anggaran dan pelaksanaannya. Adapun proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, otoriter atau top-down, di mana anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pemimpin, dan anggaran inilah yang harus dilakukan karyawan tanpa melalui proses negosiasi dengan karyawan dalam penyusunannya. Yang kedua, demokrasi atau bottom-up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Karyawan diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang akan dicapainya di masa yang akan datang. Metode ini dapat digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Kemudian yang terakhir yaitu metode campuran atau top down dan bottom up. Metode yang efektif dalam penyusunan anggaran adalah metode campuran, yang merupakan partisipasi aktif semua pemimpin dan karyawan sesuai dengan peran masing-masing dalam proses penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, pengetahuan dan kebijakan umum perusahaan. Yang kedua, data masa lalu. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.